Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25, Jodohnya yang Sesungguhnya. Sontak Yuni, Mbok Yem, dan Dr. Rizky menolehkan wajah mereka, menghadap Noran dengan dahi berkerut. Anda mengenalnya? Tanya Dr. Rizky bersamaan dengan tangan Noran yang terulur. Untuk mengambil Nazila dari gendongan pria itu, air mata Noran akhirnya tumpah jua membuat Dr. Rizky terkejut. Dia, Nazila, istri saya. Biarkan saya yang membawanya. Tukas Noran yang sudah hendak mengambil alih Nazila. Tapi Dr. Rizky justru mundur selangkah. Bukan tanpa alasan, bisa saja pria itu hanya mengada-ada pikirnya. Ia tak mau mengambil risiko sama sekali, apalagi Nazila sedang tidak baik-baik saja saat ini. Sopir Noran pun maju untuk melihat istri majikannya itu. Nyonya, ya Allah. Tuan, buruan masuk. Nyonya udah lemas banget itu. Seru Pak Danu, nanti saya akan buktikan, kemarikan istri saya. Saya jauh kemari memang untuk mencari keberadaannya. Tukas Noran cepat, ia takut, ia khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Nazila. Mata Nazila sedikit terbuka lalu melirik ke arah Noran. Ia sedikit membulatkan matanya saat mata mereka saling bersirobok. Mas Noran, apa aku bermimpi? Cicit Nazila terbata dengan sorot mata sendunya. Erangnya menahan sakit. Tidaklah, ini bukan mimpi, ini beneran aku, Noran, suami kamu. Bertahanlah, sayang, aku mohon, kita akan segera ke rumah sakit sekarang. Ucap Noran yang sudah berurai air mata melihat keadaan istrinya yang begitu menyedihkan. Kini Nazila sudah berada di gendongan Noran. Dr. Rizky akhirnya mengalah saat melihat Nazila menyebut nama Noran. Lalu Noran segera masuk ke dalam mobil dengan Nazila di pangkuannya. Dipeluknya erat kepala Nazila. Ia terisak pilu melihat tubuh Nazila yang makin kurus. Hanya perutnya saja yang sedikit membuncit. Lalu Dr. Rizky dan Pak Danu pun masuk ke kursi depan. Saya ikut, saya yang tahu riwayat medisnya selama hamil. Tukas Dr. Rizky sebelum Noran bertanya mengapa ia ikut serta. Sedangkan Mbok Yem dan Yuni lebih memilih menunggu kabar dari rumah mereka. Selepas mobil Noran berangkat, Mbok Yem dan Yuni saling berpelukan dengan mata sembab karena menangis sejak tadi. Ya Allah, semoga Mbak Ila dan Dedek bayinya baik-baik aja. Lirih Yuni yang diaminkan dirinya juga Mbok Yem. Bisa kebetulan banget ya Mbok, ada mobil suaminya. Dari mobilnya, kayaknya mereka keluarga kaya ya Mbok. Tapi kenapa Mbak Ila malah datang ke desa kita seorang diri? Gumam Yuni yang bingung sekaligus penasaran. Udah, nggak usah banyak mikir. Itu urusan rumah tangga mereka. Kita nggak berhak ikut campur. Yang penting kita berdoa terus aja. Mbok juga khawatir banget sama keadaan mbakmu itu. Pungkas Mbok Yem membuat Yuni bungkam. Selama perjalanan menuju rumah sakit kota,
Noran tak hentinya mengecupi setiap bagian wajah Nazila. Tak peduli Dokter Rizky yang meliriknya berkali-kali dari spion di atas kepalanya. "Lah, aku mohon bertahanlah. Lah, aku merindukanmu. Tolong jangan seperti ini. Lah, aku nggak sanggup bila harus kehilangan kamu. Aku sayang kamu. Lah, aku cinta kamu. Aku butuh kamu. Aku mohon bertahanlah sayang." Lirihnya pilu, air mata terus menetes tanpa henti, membuat siapa saja paham betapa Noran takut kehilangan istrinya itu. Dokter Rizky dan Pak Danu yang mendengar ucapan Noran pun ikut bersedih. Pak Danu pun tak tega melihat pasangan itu. Setelah bulan lamanya terpisah, kenapa saat kembali bertemu harus dalam keadaan seperti ini? Noran lantas mengalihkan pandangannya pada Dokter Rizky yang kebetulan melirik ke arahnya. Dokter Rizky sampai salah tingkah sendiri karena terpergok memperhatikan mereka. "Anda seorang dokter?" tanya Noran to the point setelah mengusap kasar air matanya. Dokter Rizky mengangguk. "Saya bertugas di puskesmas desa itu. Perkenalkan saya Dokter Rizky. Saya yang biasanya memeriksa keadaan istri Anda," sahut Dokter Rizky. "Istri saya sebenarnya mengapa? Bisa Anda tolong jelaskan?" Dokter Rizky menarik nafas lalu mulai menjelaskan. "Apakah Anda tahu kalau istri Anda pernah mendonorkan ginjalnya pada seseorang?" Noran tiba-tiba tertegun mendengar pertanyaan itu. Bagaimana ia tidak tahu, sebab ginjal itu Nazila donorkan untuk dirinya. Tanpa ia ketahui, ternyata sejak lama mereka telah saling terhubung. Kenapa memangnya? Apa ada yang salah? Tanya Noran terbata. Ia khawatir sendiri dengan jawaban Dokter Rizky. Sepertinya ginjal Nazila kini bermasalah. Efek tertekan, stres, dan kelelahan merupakan beberapa faktornya. Saya sudah berkali-kali memintanya memeriksakan diri ke rumah sakit kota yang lebih lengkap. Tapi dia selalu menolak. Entah apa sebabnya, padahal saya sudah mengingatkan. Kalau hal ini dibiarkan akan sangat berbahaya. Bukan hanya bagi sang ibu tapi juga calon anak kalian. Jelas Dokter Rizky membuat nafas Noran seketika tercekat. "Apa? Ginjalnya bermasalah? Bagaimana ini? Ginjal Nazila hanya ada satu. Bila bermasalah bagaimana dengan hidupnya?" "Tidak, aku tidak mau kehilangan Nazila. Tapi aku harus apa? Aku bahkan belum pernah membahagiakannya sekalipun." "Ya Allah, aku mohon, selamatkanlah istri dan anakku. Aku mohon." Lirih Noran yang sudah tak mampu membendung air matanya. Ia sangat menyesal tidak bisa mendampingi istrinya di masa kehamilannya. Bukankah usia kehamilannya baru 7 bulan? Kenapa ia sudah ingin melahirkan? Tanya Noran. Bila menghitung waktu pertama kali mereka melakukan itu, memang ini sudah berjalan 7 bulan. Mungkin faktor banyak pikiran dan penyakitnya. Menurut Boyem, selama tinggal di desa itu, Nazila memang banyak melamun. Dia juga kurang nafsu makan. Ia bahkan sampai harus sering dirawat karena kekurangan asupan. Tugas Dokter Rizky membuat rasa bersalah Noran makin membesar.
Lalu Noran pun mengambil ponselnya dan segera menghubungi Kevin. Kevin merupakan salah satu keturunan orang berpengaruh dan pengusaha terbesar di negara ini. Ia yakin pasti ia mengenal dokter terbaik yang bisa membantunya. Ya, halo. Ucap Kevin dari seberang telepon. Tuan Kevin, ini saya, Noran, suami Nazila. Ada apa ya? Apa Anda telah menemukan Ila? Sebenarnya Noran cemburu mendengar Kevin bisa memanggil istrinya dengan nama panggilannya. Tapi ia harus menepis rasa cemburu itu. Sebab saat ini keselamatan Nazila yang menjadi prioritasnya. Ya, saya sudah menemukannya. Tapi, kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Bisakah kau membantuku mencarikan dokter terbaik untuk Nazila? Dia sudah akan melahirkan tapi kondisinya sangat buruk. Aku mohon, bantu kami. Sekarang kami sedang dalam perjalanan. Mungkin kurang dari 2 jam lagi kami tiba di kota. Ucap Noran memelas. Tak peduli ia harus merendahkan diri. Yang paling penting Nazila harus selamat. Apa? Serunya tak percaya. Baiklah, aku akan segera membantumu mencari dokter terbaik. Nanti aku hubungi lagi. Putus Kevin cepat lalu tanpa basa-basi ia menutup teleponnya. Bertahanlah sayang, aku yakin kamu bisa. Kamu adalah perempuan sekaligus seorang istri dan ibu yang kuat. Aku mohon bertahanlah. Lirih Noran seraya mengusap pipi Nazila yang seputih kapas membuat jantung Noran kian berpacu khawatir. Darah. Seru Noran dengan mata membelalak saat merasa ada sesuatu yang hangat mengalir mengenai kalinya. Jantung Noran makin berpacu. Mengapa perjalanan terasa begitu lama? Ya Tuhan, tolong selamatkan istri dan calon anakku. Selamatkanlah mereka berdua, aku mohon, lirih Noran dalam hatinya. Kondisi Nazila makin melemah, bahkan matanya sudah benar-benar tertutup. Deru nafasnya pun kian pelan membuat Noran makin kacau. Pak Danu, apa bisa dipercepat lagi? Kondisi Nazila sudah makin mengkhawatirkan. Ujar Noran lemah dengan wajah kalut. Dokter Rizky sampai memutar tubuhnya untuk memeriksa denyut nadi Nazila. Kau benar, kondisinya makin lemah dan harus cepat ditangani. Ini bisa sangat membahayakan kalau tidak segera ditangani. Tukas Dokter Rizky, Pak Danu pun makin mempercepat mobil yang ia kendarai. Menuju rumah sakit yang diberitahukan Noran sebelumnya. Ya, Kevin telah menginstruksikan Noran membawa Nazila ke rumah sakit Cinta Medika. Rumah sakit terbaik di negara itu. Bersyukur jalanan tidak begitu padat. Jadi mereka tidak kesulitan membelah jalanan dengan kecepatan tinggi. Kita akan segera sampai, Tuan. Tukas Pak Danu yang sudah bisa melihat gedung rumah sakit itu dari posisi mereka. Noran pun segera mengirim pesan pada Kevin kalau mereka sudah akan sampai. Setibanya di rumah sakit, dengan tergesa Noran turun dari dalam mobil. Dibantu Dokter Rizky yang membukakan pintu untuknya. Ia turun dengan Nazila yang berada dalam gendongannya. Hatinya berdenyut-denyut nyeri.
Melihat Nazila yang sudah terkulai dengan darah yang tak henti merembes, yang tampaknya juga telah bercampur dengan air ketuban. Dari jauh tampak Kevin dan Karin berlarian mendekati Noran, diikuti beberapa suster dan dokter sambil mendorong Brangkar. Noran pun segera membaringkan Nazila ke atas Brangkar dengan berhati-hati, tak peduli dengan banyaknya orang yang berlalu lalang. Fokusnya hanya dengan Nazila, bahkan sepanjang Brangkar didorong ke ruangan UGD. Noran tak pernah melepaskan genggaman tangannya, dan baru dilepas saat dokter meminta menunggu di luar. Karena mereka akan mengobservasi Nazila terlebih dahulu, Noran duduk menunggu dengan telapak tangan menutupi seluruh wajahnya. Bahunya bergetar lalu terdengarlah isak tangis memilukan dari bibirnya. Hati siapa yang sanggup saat melihat orang yang tercinta sedang dalam keadaan terpuruk. Terlebih itu seorang istri yang tengah mengandung buah hatinya. Serasa ada bongkahan besar yang menindih hati dan jiwanya. Berbulan-bulan mereka terpisah dalam keadaan Nazila yang tengah hamil. Bahkan ia belum pernah melakukan sesuatu yang dapat membuat istrinya itu bahagia. Atau melakukan sesuatu yang berarti untuk calon buah hatinya. Noran bukan hanya merasa bersalah. Ia juga merasa sangat berdosa karena telah menyia-nyiakan istri sebaik Nazila. Seharusnya sejak awal, ia berpikir dan menyadari kalau pertemuan serta pernikahan dirinya dan Nazila merupakan ketentuan Allah. Allah telah menakdirkannya untuk menjadi suami dari Nazila. Tapi mengapa ia baru sadar di saat yang seperti ini? Seharusnya ia menjalani pernikahannya dengan baik. Seharusnya ia tidak menyia-nyiakan istrinya itu. Seharusnya ia berpikir, mungkin ini yang terbaik untuknya. Seharusnya ia berpikir, mungkin Nazila merupakan jodohnya yang sesungguhnya. Seharusnya. Entah berapa banyak lagi kata seharusnya yang harus ia lontarkan. Sebagai perwujudan rasa sesal yang kian membuncah dan menggerogoti seluruh jantung dan jiwanya. Maafkan aku yang telah menyia-nyiakanmu. Maafkan aku yang tidak mendampingimu di saat sulitmu. Maafkan aku. Aku begitu bodoh yang tidak bisa menghargai istri sebaik kamu. Maafkan aku yang bodoh ini. Aku mohon bertahanlah, aku mohon. Isak Noran lirih membuat Karin yang matanya sejak tadi memerah. Tak mampu menahan isak tangisnya lagi. Pertahanannya runtuh, seiring bulir bening yang menerobos keluar dari netranya hingga berjatuhan ke lantai. Kevin lantas duduk di samping Noran dan menepuk pundaknya pelan seraya menguatkan. Ila perempuan yang kuat, ia pasti bisa bertahan. Kamu harus kuat, bagaimana kamu bisa menguatkannya kalau kamu rapuh seperti ini? Aku tahu. Ini berat untukmu dan aku tidak menyalahkanmu atas segala yang terjadi dalam rumah tangga kalian. Aku maklum, kalian dua orang berbeda yang sebelumnya hanya saling mengenal dalam konteks rekan kerja. Kalian terpaksa menikah karena jebakan orang tak bertanggung jawab. Membuat hubungan kalian jadi buruk, tapi itu bukan dijadikan alasan untukmu terpuruk. Kau harus kuat, untukmu,
untuk Ila, dan juga untuk anak kalian. Kuatlah, Noran. Tukas Kevin memberikan nasihat penyemangat. Benar, Kak, kau harus kuat. Bagaimana Kak Noran bisa menguatkan sahabatku kalau kakak lemah kayak gini? Kakak harus kuat dan terus berdoa. Kita semua menyayangi Ila. Aku yakin doa tulus kita akan didengarkan Allah. Imbuh Karin yang juga sudah duduk di sebelah kiri Noran. Lebih tepatnya berada di tengah-tengah antara Noran dan Dr. Rizky. Sudah beberapa menit berlalu, tapi dokter yang memeriksa Nazila belum juga keluar. Kepala Noran pusing bukan kepalang. Jantungnya terus berdegup kencang, takut, was, khawatir. Semua rasa bercampur aduk dan tak tergambarkan. Noran menyandarkan kepalanya di sandaran kursi tunggu dengan lengan kanan menutupi matanya. Dalam hati, Noran tak hentinya berdoa semoga istri dan anaknya dapat diselamatkan. Noran, panggil Diana dengan langkah tergopoh-gopoh diikuti Gultom di sampingnya. Wajah keduanya terlihat jelas kalut. Siapa yang tidak khawatir? Saat sang menantu dan calon cucunya sedang bertaruh antara hidup dan mati di ruangan serba putih. Bersambung.